warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kembali kita hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan salat kita, semua ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan oleh Allah segala kekurangan-kekurangannya. Andai kata ada dosa, kesalahan, kealpaan di dalamnya, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah dan qudwatun hasanah untuk kita dalam segala aspek kehidupan. Selama hidup kita berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Rasulullah, insyaallah kehidupan kita akan selamat dunia dan bahagia kelak di kampung akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, pada kajian terdahulu kita membicarakan tentang syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berjual beli atau al-muta'aqidain, dua orang yang melaksanakan akad jual beli itu. Di antara syarat yang kita bicarakan itu adalah bahwa para pihak jaiz, boleh dia melakukan tasarruf yang ditandai dengan mereka adalah orang yang baligh, berakal, merdeka, cerdas. Maka dilarang kita berjual beli dengan orang-orang yang tidak berakal. Dilarang kita berjual beli dengan orang-orang yang berada di bawah pengampuan, orang-orang yang berada di bawah perwalian. Maka orang-orang seperti itu, akad-akad jual beli dilakukan oleh walinya atau pengampunya. Kemudian ada at-taradhi, ada kerelaan di antara keduanya
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Harus ada saling suka sama suka, saling ridho di antara dua pihak yang berjual beli itu. Kemudian berikutnya yang sudah kita bicarakan juga adalah bahwa penjual dan pembeli itu adalah pemilik dari objek yang diperjualbelikan, atau setidak-tidaknya dia adalah wakil, orang yang diberikan kewenangan oleh si pemilik barang untuk memperjualbelikan barang yang bersangkutan. Tidak boleh kita menjual sesuatu dan bukan milik awak. Nah, kan begitu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dalam sabda beliau, la tabi' ma laisa laka 'indak. Ma laisa indaka. Jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu. Jadi kalau nan dijual itu milik orang lain, maka akadnya tidak sah, perpindahan barangnya juga tidak sah. Kalau tidak sah akadnya, tidak sah perpindahan barangnya, maka tidak halal dia kemudian menikmati barang itu. Tidak halal juga si penjual menikmati harga daripada barang itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli. Sekarang syarat yang berkaitan dengan barang yang dijual, ya, dan termasuk juga padanan daripada barang itu atau alat tukarnya. Nah, alat tukarnya. Syarat yang pertama, mubahul intifa'. Barang itu boleh dimanfaatkan. Jadi barang itu bermanfaat, bendanya suci dan bermanfaat. Maka tidak boleh kita memperjualbelikan sesuatu yang tidak suci, sesuatu yang tidak ada manfaat di dalamnya, atau sesuatu yang justru sebaliknya bukan memberikan manfaat tapi menimbulkan mudarat. Nah, apa contohnya? Memperjualbelikan barang-barang yang merusak akal, memperjualbelikan barang-barang yang haram. Dilarang menjual khamar. Nah, kenapa? Karena khamar itu termasuk barang yang diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalish syaitan. Ya. Fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, mengundi nasib, berkorban untuk berhala itu termasuk najis, keji, dan termasuk bahagian dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh. Nah, diharamkan memakannya, dilarang memakannya, diharamkan juga tentu memproduksinya. Kalau diharamkan memakannya, diharamkan memproduksinya, diharamkan juga berinvestasi untuk membuka produksi. Nah, kenapa heboh ke petang kok? Enak. Terkait dengan perpres membuka investasi miras itu, ya karena itu. Karena di dalam Islam, ya, keharaman khamar itu bukan hanya karena sifatnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan haram khamar itu karena sifatnya memabukkan. Aku ada orang bahelah kalau ndak memabukkan kan dapat. Seketik saja untuk mengi-angian badan kan dapat.
Nah, tentu tidak begitu. Haramnya khamar itu kenapa? Lidzatihi. Itu lebih cenderung ke pendapat itu. Haram karena zatnya memang haram. Zatnya. Nah, kalau zatnya itu tergolong kepada yang haram, maka qaliluhu au katsiruhu haram. Sakete atau banyak, membuat mabuk atau tidak membuat mabuk, maka tetap status keharamannya tetap. Nah, kan begitu. Jadi tidak ada alasan kau be sekete, tidak untuk pesta-pesta sekete. Karena ada daerah-daerah tertentu apa-apa ibu-ibu konon kabarnya, aku pernah diteliti dek mahasiswa bu, diangkat jadi topik skripsi. Kalau ndak mabuk ndak keren. Kalau ndak barale itu kalau ndak ada mabuk-mabuk itu ndak gagah pestanya. Ada tuh daerah-daerah tertentu yang seperti itu. Nah, tentu ini tidak pada tempatnya. Itu mempercampurkan al-ikhtilat bainal haq wal batil. Mencampurkan antara hak dan batil. Walimah di dalam perkawinan adalah bahagian daripada apa yang dianjurkan dalam agama. Adakanlah walimah perkawinan itu walaupun hanya dengan memotong sikua ayam gitu. Nah, untuk apa walimah itu? Untuk yang alam, memberitahukan kepada khalayak ramai, kepada orang banyak, bahwa di antara sepasang laki-laki dan perempuan itu sudah merupakan suami istri yang sah. Nah, kalau dia tahu ke orang bahwa yang bersangkutan adalah suami istri yang sah, tentu tidak timbul lagi fitnah tatkala orang lain mencaliainya berdua-duaan. Nah, kalau tidak suami istri yang sahnya berdua-duaan kemapai, ya ndak tinggal serumah, tinggal sakalalok sakamar, akan timbul fitnah tuh. Nah, makanya disunnahkan walimah. Adakan walimah itu walaupun hanya dengan memotong suku ayam. Supaya apa? Supaya perkawinan yang bersangkutan basuluh matuari begalanggang maturang banyak. Tahu orang keseluruhannya bahwa yang bersangkutan adalah suami istri. Nah, hal yang pada dasarnya baik, bahagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh agama, lalu kemudian dicampuri dengan kebatilan. Apa kebatilan? Mabuk contohnya. Nah, ini tentu upaya mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi yang diperjualbelikan itu harus suci, halal, dan ada manfaat di dalamnya. Maka segala nanda bermanfaat anda usah dijadikan sebagai objek jual beli. Nah, kemudian bisa diserahkan barangnya. Bisa diserahkan pada saat terjadinya transaksi jual beli, atau diserahkan kemudian terhadap barang-barang yang memang akan dibuat setelah transaksi. Nah, contohnya dalam jual beli salam dan istisna. Jual beli salam dan istisna itu adalah jual beli pesanan. Pasan. Ada yang dibayar di muko ketika barang dipasan, ada yang dibayar kemudian pada waktu yang disepakati. Nah, bolehkah itu? Boleh. Contoh, kita ingin membeli perabot rumah. Datang awak ke tukang mebel, ambo bali lemari cie spesifikasinya seperti ini dan seperti itu. Gitu. Lalu kemudian dibayar, lalu kemudian barangnya jadi 10 hari kemudian. Nah, pada saat terjadinya transaksi, barang itu kan bisa diserahkan. Akan tetapi
karena itu dikategorikan kepada jual beli salam dan istisna, jual beli pesanan, maka itu dibolehkan di dalam agama. Nah, oleh karenanya maka tidak dibenarkan menjual barang yang dirampas oleh orang lain. Barang nyoko lah diambil, dirampas kurang, lalu dijualnya. Abu lihat tuh, enggak. Kenapa? Karena enggak bisa diserahkan. Barang kok enggak ada di tangannya, bakal menyerah. Nah, Bapak dan Ibu. Kemudian ma'lum. Ma'lum itu apa maknanya? Barang itu diketahui pada saat akad. Barangnya jaleh atau setidaknya kriterianya jaleh dalam jual beli istisna tadi, pesanan tadi. Ya, kemudian harganya juga jelas. Nah, aragonya jaleh. Ndak boleh awak berjual beli kalau arago ndak jaleh. Nah, awak bertransaksi kini aragonya nanti salah aragonya. Kan ndak bisa seperti itu. Jadi harus jelas dan diserah terimakan pada saat akad berlangsung. Nah, kemudian berikutnya syarat yang berkaitan juga dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar itu adalah makbud. Makbud itu barangnya lah dipegang. Nah, barangnya lah dipegang. Lah adu dalam kekuasaan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam jual beli murabahah ya, yang diawali dengan akad wakalah di lembaga keuangan, biasanya kan ya bank itu kan ndak punya stok barang. Akad apa yang dipakai di lembaga keuangan syariah? Ya, sebahagiannya adalah akad bayar, akad jual beli. Akan tetapi karena akad jual beli yang dipakai tentu ndak salamonyo atau ndak mungkin bank itu punya stok barang. Contoh, ada orang datang ke bank ingin membeli sepeda motor. Tentu bank ndak punya sepeda motor. Nah, kan begitu. Karena bank itu bukan toko, nya menjual sesuatu tapi ndak menyediakan stok barang yang diperjualbelikan. Nah, kan begitu. Akadnya nanti dipakai akad jual beli. Pembiayaan pengadaan rumah, akadnya jual beli. Ayo, di antara akadnya akad jual beli. Walaupun adonan lain bisa musyarakah mutanakisah, MMQ ya. Nah, bisa IMBT namanya buku ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, tapi kalau akadnya jual beli umpamanya, jual beli. Karena menjadi syarat di dalam jual beli itu bahwa barangnya harus ada, ya, makbud dipegang oleh si penjual untuk kemudian diserahkan. Nah, akan tetapi kalau di lembaga keuangan, di perbankan, pada saat si nasabah datang meminta pembiayaan, gitu, untuk pemilikan barang tertentu dengan akad jual beli murabahah umpamanya. Jual beli murabahah itu jual beli yang keuntungannya disepakati di awal. Jadi jual beli biasa tuh. Nah, tapi biasanya kan cara pembayarannya di lembaga keuangan itu dicicil. Nah, syarat jual beli barangnya harus ada. Nah, tapi persoalannya
pada saat si nasabah ini datang ke lembaga keuangan yang bersangkutan, barangnya ulun ada. Barangnya ulun ada. Maka baca caranya, diawalilah akad bayak murabahah itu dengan wakalah. Dibuat surat wakalah. Wakalah aku mewakilkan pihak bank, pihak lembaga keuangan mewakilkan kepada si nasabah untuk membeli barang yang nanti akan diakadkan secara murabahah. Maka bank memberikan uang ya seharga perkiraan harga barang. Tentulah disurvei sebelumnya ke. Nyo kembali motor, datang nyo ke bank, kembali motor mereknya iko harganya sekian. Maka bank mewakilkan kepada calon nasabah untuk membeli motor yang bersangkutan. Aku piti apa ilah bali. Nah, ketika si wakil dalam akad wakalah ada yang mewakilkan, ada wakil. Ada orang nan memberi wakil, ada wakil. Oke, itu syarat wakalah. Dan jaleh ada nan diwakilkan. Apa nan diwakilkan? Nah, ada nan dikuasakan. Jadi ada pemberi kuasa, ada penerima kuasa. Kamu dalam bahasa hukumnya. Ada pemberi kuasa, ada penerima kuasa, ada yang mewakilkan, ada yang menerima wakil. Nah, lalu kemudian adonan diwakilkan. Nah, tentu batasnya harus jeli. Kalau dalam bahasa pengacara, kuasa penuh atau kuasa terbatas. Kan gitu. Kuasa penuh atau kuasa. Tapi dalam akad wakalah untuk membeli sesuatu, tentu kuasanya sebatas membeli apa yang diwakilkan. Nah, jadi si wakil lalu kemudian membeli barang itu. Pada saat penerima kuasa atau wakil ini membeli barang yang diwakilkan membeli kepadanya, tentu ketika nyobali barang koalun menjadi miliknya. Milik siapa ini? Milik yang mewakilkan, yang memberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Tadi katakanlah bank. Nah, sudah ada barang itu. Kalau barang itu sudah dibeli, itu artinya barang itu sudah menjadi milik. Barang itu sudah ada dan dimiliki. Makbud. Nah, setelah barang itu ada dan dimiliki oleh lembaga keuangan yang bersangkutan, maka kemudian baru diikuti dengan akad bayak murabahah. Maka si bank yang sudah memiliki barang tadi nyojua ke nasabah. Bara dijual tentu di markup harga pokoknya. Nah, karena syarat dalam jual beli murabahah, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga perolehan barang. Nah, tentu yo tahu nyo nambalinya tadi. Nyo diwakilkan. Bararagonyo Honda ko motor ko dibali 2 juta. Ya, maka kita dijual oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan sampai beli juta. 2 juta untungnya. Robihnya, keuntungan dari akad jual belinya. Nah, maka total hutang nasabah yang bersangkutan setelah akad jual beli ditandatangani sampai balik juta, 12 juta hutang pokoknya tambah 2 juta hutang keuntungan jual beli, total 14 juta dibayar pada jangka waktu yang disepakati. Nah, bara jangka waktunya 10 bulan kok, 20 bulan kok, atau 2 tahun, 3 tahun, terserah sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Nah, begitu.
Iku mekanisme yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan. Kenapa harus diawali dengan akad wakalah? Bako ndak dimurabahahkan saja langsung. Ya pun angka dijual barangnya lunado. Gitu. Makanya akad murabahah itu diawali dengan akad wakalah. Setelah barangnya dibeli oleh si wakil dan barang itu menjadi milik si penjual lembaga keuangan tadi, baru kemudian dijual kepada nasabah yang bersangkutan. Nah, kalau adonan samu sebab itu ada tapi tidak betul. Nah, akad murabahahnya lah ditandatangani. Ya ndak barangnya lu nadole, aku nan salah. Itu nan salah tuh. Atau dahulu lo murabahah pada wakalahnya. Harusnya apa? Wakalah dulu baru kemudian murabahah. Jadi ketika tahapan-tahapan seperti itu dilaksanakan, maka benarlah akad itu. Tapi ketika tahapan-tahapan itu tidak dilaksanakan, maka tidak benar akad itu atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi barang itu harus makbud, ya, sudah dipegang oleh si penjual. Nah, di antara makna dari makbud itu adalah at-takhliyah. Takhliyah itu apa? Ini untuk benda-benda yang tidak bisa dipindahkan. Takhliyah namanya. Terhadap benda-benda yang al-aqad. Benda yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya benda tetap. Kalau benda tetap kan tidak dipegang. Kalau rumah, baak ukuran awak memegang rumah. Ya paling kuncinya yang dipegang, sertifikatnya. Nah, tapi kalau permen gitu kan, tentu bisa dipegang bendanya. Nah, jadi maknanya ndak harfiah. Nah, kemudian termasuk juga dalam makna makbud itu dengan menyempurnakan timbangan dan takaran jika bisa ditakar. Nah, kalau nanti perjualbelikan itu adalah benda-benda yang ditakar, ditimbang, diukur, maka disempurnakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tukhsirul mizan. Jangan dikurangi timbangan. Jangan dirugikan orang yang membeli dengan cara apa? Dengan cara mengurangi timbangan dan takaran. Nah, ini kan dicela oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Nah, celako orang-orang nan ketika maliter ka urang nyokurangi, ketika minta dari orang nyo tambah. Nah, kan begitu. Ketika meminta maliter barang orang untuknya agam buang kateh tangannya. Ketika maliter untuk orang amalan tiak jadi ke bawah. Agar seperti tidak boleh. Timbangan jangan dikurangi, apalagi takaran jangan dikurangi, meteran jangan dikurangi. Nah, maka cara yang benar untuk barang-barang yang ditimbang, yang diukur dan diliter, pertama gunakanlah alat atau sarana nan biasa untuk itu. Nan biasa untuk itu. Nah, kalau nan biasa, ya tentu itu diliter. Bah kalau dipatui-patui, celiak saja.
nan saliter lai diukur, nan nomor 2 dan seterusnya dipatui dicaliak-caliak saja. Ketika orang mengisi gulu, nah nan cie timbang, nala ditimbang tu ditakak ni tapi dindiang, nah lain dimasukkan diukur saja itu. Nah, nomor 2 dan seterusnya tidak ditimbang, tapi membantunya Allah AKB. Caliak dia cek bantuannya Allah di KB. Atau mau liter minyak jaga itu loh. Nan cie di liter, nan cie jadi nan di liter kok jadi ukuran kok. Enak. Terhadap nan lain. Dicaliak dibandingkan saja jaga itu. Wala kok. Tutui di sumbeknya enak. Sila cek Allah kok tutui cek. Itu tentu tidak pas. Nah, kenapa? Karena tidak diukur dengan alat yang lazim untuk itu. Atau mau kuah kain terkait itu je nak 1 meter pertama diukur. Kalau orang minta 10 liter ada lipik sih 10 kali. Nah, hati-hati itu. Hati-hati melaksanakannya. Bisa-bisa nanti ya terjatuh kepada apa yang disebut dengan gharar. Tidak ada kepastian daripada kuantitas atau kualitasnya. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, jadi perhatikanlah itu, walaupun terhadap barang-barang tertentu kadangkala memang harus kembali kepada uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan. Nah, inilah syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, termasuk syarat-syarat yang berkaitan dengan sigat. Sigat itu apa? Akad. Akad itu boleh 2, boleh lisan, tidak boleh tulisan, boleh juga tidak ada lisan, tidak ada tulisan, tapi dengan sikap perbuatan saja. Jual beli mu'attah namanya. Nah, diambil barangnya, kemudian dibayar harganya tanpa mengecek sepatah kata pun. Nah, hal seperti itu adalah dibolehkan di dalam agama. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Imam. Iya. Sesuatu yang sudah berlalu dan kita tidak bisa balik ke situ, gitu ya, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti sebahagian daripada perbuatannya terjadi. Dua bali kan terjadi itu, barangnya ada, orangnya ada, dua bali akadnya ada, kan kalau itu. Cuman tata caranya yang kurang sesuai dengan tuntunannya. Ya tentu tidak ada obat terhadap perbuatan yang tidak menurut ajalannya, melainkan ya kalau bisa kembali ke situ, kembalilah memperbaikinya. Kalau tidak, tentu mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja. Sama aja orang mengecek, awak dulu Ustaz, ia lagi terlibat dengan riba. Kini awak taubat kepada Allah. Apa caranya li? Kok do rumah dulu kadi campaan sen rumah kau Ustaz. Kan begitu. Oto dulu di Bali dengan memang seperti itu, lalu kemudian kadi panggang oto. Tentu tidak seperti itu. Nah, jadi setelah bertaubat, yang berlalu itu adalah untukmu, kata Allah,
dan kemudian ke depannya tentu tidak diulang lagi dan disertai dengan taubatan nasuha. Nah, kan begitu. Tanya. Tidak boleh. Jadi dalam jual beli itu ada namanya khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar ku aku hak untuk menaruhkan atau membatalkan akad jual beli terkait dengan ditemukannya cacat di dalam barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau sengaja disembunyikan aibnya, sengaja, awak tahu kok barang kok bagalai, tapi kemudian dipoles sedemikian rupa dengan mulut manih kucindan murah gitu. Nah, lama apa namanya loge tukang otak kan gitu, betukan dan gadang jo, jangan ketik orang kan seperti itu tuh pemiu pasar. Nah, karena pintarnya ia dalam berkomunikasi, lalu kemudian dia jual barang itu, ternyata barang itu cacat, ya tentu ada kezaliman di dalam. Jadi salah satu yang harus kita hindarkan di dalam bermuamalah itu adalah kezaliman. Apa itu kezaliman? Kita menganiaya di orang lain tidak boleh dianiaya, diri awak pun tidak boleh dianiaya. Ya, tidak boleh. Kalau dia mendapat keuntungan yang lebih karena menyembunyikan cacat barang itu, ya itu tentu keuntungan yang diperoleh secara zalim. Tidak boleh. Jadi kalau memang ada cacat barang, kau reject barang, kan bahasa anunya reject ke aku, ya tidak bisa dianggap barang normal. Maka sampaikan cacatnya. Ya, kalau sama-sama diketahui cacatnya, tidak ada masalah. Ya, nanda boleh akan ada kezaliman, ada penipuan tadi. Kan penipuan tuh. Nah, barangku bagalai di kecian barangku rancak, santiang kau gitu kan. Nah, hebat kau. Rancak. Nah, anti pacah, anti patahnya. Nah, ternyata patah barang kau. Langsung bertukar kecil asamu luar dalam. Tadi kecilnya anti patah, anti pacah. Kalau patah, asamu luar dalam. Asamu luar dalam. Agar itu. Jadi tidak boleh disembunyikan cacat barang. Nah, jadi nanti ada khiyar namanya dalam jual beli itu. Ada khiyar iko hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Ada hak. Nah, ada hak. Nah, maka tidak boleh dibuat merek di toko barang dan dipelah diperjual belikan, tidak boleh ditukarkan kembali. Ada orang yang buat itu. Di bon dibuatnya tu. Piti nala dibayar, tidak bisa diminta balik, itu tidak boleh ada. Nah, kenapa? Itu berpotensi menghilangkan khiyar. Bagaimana kalau yang bersangkutan berubah pengananya? Ibu-ibu pergi membeli bareh ke pasar, menjalang tampai membeli bareh, aku ada toko baju. Dicaliak dari jauh di balik sinar lampu dan gemerlapan santiang bana baju ko. Baju na nampak ko, baju na lalamu diimpikan. Bali salah baju ko kok. Selesai baju dibungkui, pitih disarahkan, tapi pengana sadar nyonya ke pasar ndak paling beli baju, udah beli bareh. Ndak, kalau mau beli baju kok anda jadi bareh kita bawa pulang tak makan anak di rumah. Nah kan begitu. Makanya kecian ke orang toko, Pak yang punya toko ndak jadi yang bawa beli baju dah. Ini masih dalam toko kok.
Ya dah jadi tuh. Walaupun piti lah disarahkan dari baju lah ditentengnya dalam kantong, piti lah disarahkan. Nah, kalau begitu adanya berlaku khiyar majelis. Jadi masih ada hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih ada dalam majelis jual beli, dalam sampai berlangsungnya transaksi. Nah, kalau begitu adanya, maka tidak boleh lo bangi si penjual. Kalau tidak kejadi beli dah mengapa mari. Akan begitu. Jadi para lo orang-orang Jawa aku dituduh. Nah, orang Jawa aku sakit hatinya minta maaf jo. Minta maaf punten, minta maaf gitu kan. Nah, awak ndak kadang kala keluar sumpah serapahnya. Nah, maka ndak boleh sumpah serapah. Kenapa? Ada hak. Kalau ada hak, maka berikan haknya. Nah, gitu. Ada hak. Udahlah. Kembalikan uangnya, terima barang. Kembalikan uangnya, terima barang. Nah, begitu. Baik, sampai di situ Bapak dan Ibu. Silakan Ibu. Selagi cukup syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Wajib dibayar. Apa syaratnya? 1 milik sempurna. Kan awak punya piti itu. Dan kedua, sampai nisabnya setara dengan 37 ameh. Nah, atau 85 gram ameh, setara dengan itu. Dan ketiga, cukup haulnya, haul piti, karena alat tukar sama jo ameh 2 balik bulan. Milik sempurna, cukup nisabnya sampai haulnya, keluarkan 2,5%. Tiap tahun. Nah, makanya pitih itu tidak boleh kita biarkan mengendap begitu saja. Tapi kalau di lembaga perbankan, di perbankan syariah, akadnya kan pasti akad mudharabah. Tabungannya namanya tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Deposito mudharabah itu sebenarnya apa? Akad kerjasama modal antara si pemilik modal dengan si pengelola modal, dengan hasil dibagi sesuai persentase yang disepakati. Nah, bank kan lembaga keuangan, PT ko diputarnya, disalurkan lagi kepada nasabah yang lain dengan akad-akad syariah. Apakah akad nanti kerjasama modal atau akad jual beli, nyo dapat keuntungan, lalu sebagian keuntungan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau letakkan di bank itu kan tidak mengendap namanya itu. Artinya uang itu diputar. Nah, dari keuntungan yang diperoleh, nanti kan bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu. Baik Bapak Ibu, 6:30 kurang 5 sampai situ dulu. Ya. Oh, cik le Pak. Ya. Bagaimana pensiunnya? 1, pensiun itu kan adalah gaji yang dipotong karena bekerja selama sekian tahun. Kan itu. Yang kemudian dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun. Lembaga pengelola dana pensiun. Nah, secara umum tentu sama pegawai negeri sekian persen gajinya dipotong oleh taspen, tabungan pensiun. Nah, lalu kemudian setelah nyo pensiun, kemudian nyo tarimo setiap bulannya. Nah, dari sisi pensiunnya seperti itu Pak. Dan nyo tarimo itu adalah
dana gajinya nan dipotong salamu nyoba karaju. Nah, itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi inyo karajo di konvensional. Nah, itu nan agak ada masalah. Nah, tatkala inyo memahami bahwa setidaknya untuk awak di Indonesia semenjak sistem ekonomi syariah sudah diizinkan oleh negara untuk dijalankan. Dekade 92 nah. Atau setidaknya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang haramnya bunga bank konvensional. Nah, kan begitu. Nah, barangkali sejak disitulah. Tapi sebelumnya, ini termasuk wilayah-wilayah yang darurah. Wilayah yang darurah. Kalau wilayah yang darurah, ya tentu ad-darurah tubihul mahzurah. Gitu. Tidak persoalan kalau sebelum itu. Hasil daripada pensiunannya itu. Dari riba. Nah, kalau jelas pasti kita mengatakan bahwa itu sumbernya riba, ya tentu tidak. Kalau pasti kita mengatakan bahwa sumbernya itu dari riba, tentu tidak. Nah, kayak begitu. Iya. Kalau dia tahu kopi teko pasti dari riba, ya tentu tidak. Jangan dimakan. Kan begitu. Sosial ini. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai di situ dulu 6:30. Ambo kebetulan pukul 7 kuliah, Bapak Ibu. Kalau jadi anak sekolah kan tak kuliah talai. Nah, kalau jadi anak sekolah tak kuliah talai. Itu saja, berbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.